Nah, maka fikih tata kelola sampah itu bagian dari solusi untuk menyadarkan secara pendekatan agama. Saya jelaskan di situ apa yang harus dijelaskan. Karena kalau ada fikih tata kelola sampah kan tidak hanya bicara tentang halal haram, tetapi fikih itu adalah sekumpulan nilai normativitas dan hukum agama. Dalam fikih itu ada aspek akidahnya. Dalam fikih itu ada aspek yang bersifat hukum taklifinya. Tapi selama ini kita bicara fikih seakan-akan aturan tentang halal haram. Maka kami terlibat ikut menyusun fikih air, bicara tentang berbagai persoalan air, hubungan vertikal dan horizontal kita. Saya membuat fikih informasi dengan tim, di situ sudah menjadi putusan. Itu juga berbicara tidak hanya halal haram, tidak hanya bicara tentang dampak negatif sosial media misalnya, tapi juga bagaimana pandangan Islam. Ada lagi fikih kebencanaan. Ini kalau dibaca itu wah, kita itu siap-siap saja suatu saat akan terjadi bencana yang sangat dahsyat karena perilaku kita yang tidak lagi ramah terhadap lingkungan. Lingkungan pun bisa berbicara dengan caranya sendiri. Maka kata Allah liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Nah, karena itu wawasannya, sumbernya saya jelaskan di situ, termasuk bagaimana kita memahami agama secara tepat. Kalau dalam definisi agama menurut paham Muhammadiyah itu, salah satu penggalan akhirnya mengatakan lisolihil ibad dunyahum wa ukhrahum. Tujuan pensyariatan agama itu untuk merealisasikan, mewujudkan kemaslahatan hamba baik dalam urusan dunia mereka maupun urusan akhirat mereka. Kita gali di situ. Gimana pandangan Al-Quran dan hadis terhadap alam, perilaku kerusakan apa saja bentuknya. Quran itu sudah selesai tuntas berbicara tentang berbagai hal. Hanya cara berinteraksi kita dengan Quran kadang terbatas. Nah, maka di situ harus kita perhatikan betul. Termasuk sumber-sumber dalam agama untuk bicara tentang persoalan sampah ini banyak sekali. Karena dalam agama kita itu ada referensi utamanya tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam paham agama di situ dikatakan al-aslu fit tasri'il islami 'alal itlaq wal Qur'anul Karim wal hadisus syarif. Maka Quran dan hadis ini harus kita kaji betul terkait dengan persoalan itu. Temukan inspirasinya, temukan spiritnya, temukan juga berbagai macam dasar-dasar yang sangat jelas dan tegas dalam Quran dan hadis. Baru nanti kita cari referensi atau sumber-sumber sekundernya, termasuk statistiknya, bagaimana statistik yang mengatakan terkait dengan itu, seperti yang di awal saya sampaikan. Maka kalau dalam majelis tarjih itu membahas tentang fikih tata kelola sampah seperti ini perlu dalil bayaninya, Qur'annya, hadisnya diturunkan dari nilai yang idealis menjadi nilai yang realistis. Baru nanti juga burhaninya apa? Scientific. Sekarang muncul cara-caranya. Kita baca, kita googling tuh banyak sekali. Tapi yang tidak kalah pentingnya irfani, kesadaran spiritualitas kita, ihsan kita terhadap semesta ini juga harus benar-benar terwujud. Karena sabda Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan perilaku yang terbaik dalam segala aspek. Maka sudah baikkah kita kepada lingkungan? Sudah baikkah kita kepada ekosistem? Karena ketidakbaikan perilaku kita terhadap alam dan ekosistem akan kembali suatu saat dampak negatifnya kepada manusia. Nah, ketika dampak negatif terjadi, baru orang kemudian tersadarkan. Tapi kadang sering terlambat. Maka kita harus pencegahan, itu yang kita utamakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, biar tidak ilmiah sifatnya tapi
ini kajian yang bisa dipahami semua, maka saya cukupkan di situ pada sisi bagaimana agama dihadirkan dalam hidup kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk persoalan persampaan itu. Kenapa? Karena sikap terbaik kita terhadap lingkungan adalah bukti tauhid kita. Karena tauhid meniscayakan atau mengajak kita segala perilaku yang kita lakukan, termasuk kerusakan yang kita lakukan, pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu tauhid namanya. Tauhid yang implementatif, tauhid yang benar-benar disadari dan dilaksanakan. Maka tauhid itu bukan sekedar keyakinan yang sifatnya bil qalbi, tapi kan harus bil lisan dan bil arkan, itu dengan tindakan nyata. Yang kedua, sikap kita terhadap alam ini menunjukkan memang manusia itu mulia di hadapan Allah, dan kenyataan perilakunya pun juga mulia. Laqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan manusia, maka perilaku kita mestinya harus mulia sebagaimana keberadaan kita yang mulia. Kemuliaan manusia salah satu wujud konkretnya selalu menghadirkan kemaslahatan, bukan membuat kerusakan. Nah, bagi mereka yang punya ilmunya untuk menyusun itu, saya kemudian memberikan rumusan seperti ini. Gimana agama itu nilai tauhidnya diturunkan sehingga tidak sekedar keyakinan tapi perilaku praktis. Bagaimana akhlak itu tidak hanya akhlak itu kepada Allah, pada sesama manusia, tapi akhlak kepada lingkungan itu juga dibicarakan dalam Islam. Nah, kalau itu kita lakukan, pasti insya Allah kita akan menghadirkan kemaslahatan bagi siapapun, bahkan bagi apapun. Karena di luar manusia ada makhluk yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengantar dan pemantik kesadaran kita, sehingga mulai dari tingkat rumah tangga kita sudah berpikir tentang itu. Yang bagi yang sudah terlanjur melakukan membuang sembarangan, harus hati-hati. Itu menunjukkan nilai tauhid, nilai keimanan, dan nilai keberagamaan kita yang belum ideal, belum maksimal. Mulai dari diri kita, rumah tangga kita, syukur-syukur kemudian dikoordinir secara kolektif di tingkat RT RW. Insya Allah sampah tidak akan menjadi problem seperti yang kita hadapi saat ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.